Di sini saya akan menjelaskan pengertian statistik dan statistika. Pengertian statistika yaitu sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Secara singkat, statistika adalah sebuah cabang ilmu yang berkaitan dengan data-data dan bagaimana cara mengumpulkannya. Jika menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menabulasi, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan keterangan yang berarti dari data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis ini adalah berupa angka-angka. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengelola, dan mengelola data-data yang ada. Sementara statistik berbeda dengan statistika. Statistik sendiri adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Ada pula yang mendefinisikan statistik sebagai sebuah kumpulan data berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau bentuk lainnya agar mudah dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik didefinisikan sebagai angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Angka atau data yang ditampilkan dalam statistik ini diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa wawancara maupun tanpa wawancara. Oleh karena itu, statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang kita pelajari di statistika, atau dengan kata lain, statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Sekian dari saya, itulah seputar pengertian statistik dan statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Abdul. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian data statistik. Data statistik adalah bagian tunggal dari informasi faktual yang direkam dan digunakan untuk tujuan analisis. Hal ini menggambarkan bahwa data menjadi informasi mentah dari mana data statistik dibuat. Statistik adalah hasil analisis data, interpretasi, dan penyajiannya. Pengertian data statistik menurut para ahli. Anhar, data statistik adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Hair Talib, data statistik adalah sebagai sekumpulan fakta, dan sebuah fakta tak lain adalah sebuah kenyataan atau kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nitiko. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam statistik dan contohnya. Terdapat 4 jenis data statistik hasil pengukuran, yakni nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sedangkan jenis data statistik berdasarkan sifatnya terbagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Keempat jenis data statistik tersebut juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari data kualitatif dan kuantitatif. Pertama, data nominal. Data nominal seringkali disebut sebagai data diskrit atau data kategorik. Alasannya karena skala data ini memiliki karakteristik yang terpisah antara satu sama lainnya. Baik pemisahan tersebut terdapat hubungan yang melatar belakanginya ataupun tidak. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal bisa dikatakan sebagai serangkaian data yang senantiasa menunjukkan pada tingkatan tertinggi dan teratas pada kuesioner atas pertanyaan yang diberikan kepada responden. Dalam data ini setidaknya menunjukkan status yang lebih tinggi dan rendah. Dan yang ketiga, data interval. Bisa dikatakan sebagai data kontinum. Alasannya hampir sama dengan data nominal, adapun untuk perbedaannya yang paling mencolok ialah terdapat tingkatan yang lebih tinggi lagi dengan menunjukkan jarak antara data yang satu dengan data yang lainnya. Yang keempat, data rasio. Data rasio menjadi salah satu bentuk data yang termasuk dalam data kontinum. Alasannya karena data ini memiliki karakteristik dan sifat yang menunjukkan jarak sama dengan data sebelumnya, yaitu interval dan ordinal. Hanya saja untuk skala pengukuran dalam data rasio ini senantiasa menunjukkan nilai mutlak dan tidak memberikan nilai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Muhammad.
jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam data statistik dan contohnya. Jenis data statistik terbagi menjadi dua, yakni satu data kualitatif, dua data kuantitatif. Nah, pertama data kualitatif. Data kualitatif ini dikenal juga sebagai data kategoris karena menggambarkan data yang sesuai dengan kategori. Data kualitatif ini tidak bersifat numerik, terkadang data kualitatif menyimpan nilai numerik. Nah, setelah kamu sudah mengetahui tentang pengertian dari data kualitatif itu seperti apa, pada bagian ini saya akan langsung memberikan contoh dari data kualitatif tersebut. Contoh data kualitatif, beberapa ilmuwan yang tidak memiliki cukup modal mengalami kesulitan dalam membuka bisnis. Contoh yang saya sebutkan di atas ini merupakan contoh data kualitatif. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat kalimatnya di atas. Dari kalimat tersebut, kita sudah langsung tahu bahwa siapa yang sedang memiliki kesulitan, mengapa dia kesulitan, dan kesulitan apa yang sedang dia alaminya. Nah, itulah pengertian dari data kualitatif dan contoh data kualitatif. Berikutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini dikenal juga sebagai data numerik. Mengapa? Karena mewakili nilai numerik, yaitu berapa banyak atau seberapa sering. Nah, ada juga data kuantitatif, merupakan data yang dapat disajikan dalam bentuk angka atau numerik, sehingga biasanya data kuantitatif ini tidak jauh dari analisis matematika dan statistika. Contoh dari data kuantitatif adalah dari 100 siswa kelas biologi di semester 5, hanya 50 orang yang mendapatkan nilai 90. Contoh data ini menunjukkan juga siswa yang konkret, kelas yang jelas, serta angka numerik atau numerik hasil survei yang jelas, yaitu 50 orang yang mendapatkan nilai 90. Metode ini digunakan adalah survei. Adapun juga contoh data kuantitatif. Tinggi rata-rata siswa kelas 7 SMP teladan adalah 105 cm. Contoh data kuantitatif ini membuat informasi mengenal ukuran tinggi badan siswa kelas 7 rata-rata, yakni 105 cm. Yang berikutnya ada juga contoh data kuantitatif atau data kuantitatif. Karena tinggi badan 10 orang pendaftaran tes calon tentara kurang dari 160 cm, mereka tidak diterima. Contoh data ini memaknai metode eksperimen yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel tinggi badan dengan variabel lainnya atau tidak diterima di tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandari Ismail. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari teman saya, yaitu pengertian populasi menurut para ahli. Menurut mereka, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Yang kedua, Sugiono. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel, sebab peneliti dijamin akan mengambil beberapa populasi saja untuk diteliti secara umum. Dan menurut Sugiono, sampel diartikan sebagai bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Dijelaskan pula, pengambilan sampel dilakukan peneliti karena beberapa kondisi. Pertama, karena jumlah suatu objek penelitian sangat besar dan penelitian tidak mungkin meneliti objek satu persatu secara keseluruhan. Demikian penjelasan sampel menurut para ahli dan saya.